Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Baik. Ibu. Baiklah, puji syukur. Pembelajaran pada hari ini kita mulai yaitu kelas 4, tema 8, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang daerah tempat tinggalku. Nah, sebelum memasuki proses pembelajaran, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Ibu pengen Nurlita untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada Nurlita, Ibu persilahkan. Baiklah. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu pengen absen dong. Siapa aja yang hadir dan tidak hadir pada hari ini. Ibu mulai dari Ryan. Apakah Ryan ada? Hadir, Ibu. Lalu Nurlita. Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Kumairo. Hadir, Ibu. Salsa. Hadir, Ibu. Baiklah, Ibu rasa semuanya hadir pada hari ini. Nah, dalam pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu pengen memulainya dengan yel-yel. Ibu punya satu yel-yel untuk semangat pagi hari ini. Ibu harap kalian mengikuti setelah Ibu ya. Seperti ini. Selamat pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke, Ibu. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, 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 luar biasa. Baiklah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dengan tepat. Tujuan kedua yaitu siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan percaya diri. Nah, tujuan pembelajaran ketiga yaitu siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri cerita fiksi. Nah, apakah anak-anak Ibu pada pagi hari ini yang hadir tahu apa itu cerita fiksi? Ada yang tahu? Cerita khayalan, Ibu. Ya, betul sekali Lita. Cerita fiksi merupakan cerita hayalan yang dibuat oleh sang pengarang dengan tujuan untuk menghibur. Nah, karena subtema 1 yaitu tentang daerah tempat tinggalku, maka kita akan mempelajari terlebih dahulu apa sih pengertian tempat tinggal. Nah, tempat tinggal adalah tempat manusia menetap untuk berteduh dari keadaan alam, seperti tempat melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan. Nah, tempat tinggal manusia biasanya itu berwujud rumah. Tempat tinggal ini merupakan kebutuhan utama bagi manusia. Setiap manusia tentunya menginginkan lingkungan tempat tinggal yang nyaman untuk kehidupannya bersama keluarganya. Pasti kita semua memiliki tempat tinggal dan kita akan merawatnya dengan baik. Nah, kita masuk ke Ayo Membaca. Aku dan keluargaku berasal dari Jawa Barat. Nah, di Jawa Barat terdapat banyak tempat wisata, di antaranya Telaga Warna. Apakah kamu pernah mendengar cerita asal-usul Telaga Warna? Apakah anak-anak semua sudah pernah mendengar cerita Telaga Warna? Belum, Ibu. Nah, karena banyak yang belum tahu, kita akan
membaca ceritanya bersama-sama. Ibu minta tolong dong Ryan untuk membacakan cerita asal mula Telaga Warna. Baik, Ibu. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat, ada raja dan permaisuri yang belum dikaruniai anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya, raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat bahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa, putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Hari itu, dia berulang tahun ke-17. Raja mengadakan pesta besar-besaran. Semua rakyat diundang ke pesta. Raja dan permaisuri telah menyambut istimewa berupa kalung. Kalung terbuat dari untayan permata berwarna-warni. Saat pesta berlangsung, raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, indah sekali bukan? Kau pasti menyukainya, kata raja. Raja bersiap mengalungkan kalung itu ke leher putrinya. Sungguh di luar dugaan, putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalung ini, ayah, tolak putri dengan kasar. Raja dan permaisuri terkejut. Kemudian, permaisuri berusaha membujuk putrinya dengan lembut. Permaisuri mendekat dan hendak memakaikan kalung itu ke leher putrinya. Aku tidak mau, aku tidak suka kalung itu jelek, teriak putri sambil menepis tangan permaisuri. Tanpa sengaja, kalung itu terjatuh. Permata-permatanya tercerai-berai di lantai. Permaisuri sangat sedih. Permaisuri terduduk dan menangis. Tangisan permaisuri menyayat hati. Seluruh rakyat yang hadir turut menangis. Mereka sedih melihat tingkah laku putri yang mereka sayangi. Tidak disangka, air mata yang tumpah ke lantai berubah menjadi aliran air. Aliran air menghanyutkan permata-permata yang berserakan. Air tersebut mengalir ke luar istana dan membentuk danau. Anehnya, air danau berwarna-warni seperti warna-warna permata kalung putri. Kini, danau itu dikenal dengan nama Telaga Warna. Baik, terima kasih Ryan sudah membantu Ibu. Nah, dari cerita asal mula Telaga Warna, kita sudah mendapatkan gambaran apa sih pengertian dari cerita fiksi yang berasal dari asal mula Telaga Warna. Nah, cerita asal mula Telaga Warna merupakan salah satu contoh teks fiksi berupa cerita. Teks cerita fiksi adalah teks berupa cerita yang sengaja dikarang ataupun dibuat oleh sang pengarang. Cerita tersebut dapat merupakan yang sengaja dikarang oleh sang pengarang. Nah, cerita ini merupakan hasil dari imajinasi pengarang ataupun yang berasal terjadi di dunia nyata, lalu diolah kemudian sama sang pengarang sehingga menghasilkan suatu cerita rekaan atau bisa dibilang rekayasa dengan tujuan untuk menghibur para pembacanya. Ada banyak macam-macam jenis cerita fiksi seperti asal mula Danau Toba, baru cerita bawang merah bawang putih, dan masih banyak cerita fiksi lainnya. Nah, kemudian setelah kita semua membaca dan memahami teks cerita fiksi asal mula Telaga Warna, Ibu punya tugas dan tugas ini harus dikerjakan secara kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ryan dan Kumairo. Kelompok kedua Nurlita dengan Salsa.
Nah, nanti boleh menjawab salah satu dari kelompok ya. Pertanyaannya adalah ini. Ibu pengen kelompok 1 menjawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Nah, kelompok 2 menjawab pertanyaan 4 dan 5. Jadi 2 kelompok saling melengkapi. Oke? Baik, kepada kelompok pertama, Ibu persilahkan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, Ibu. Ya, baik, Raya. Siapakah tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut adalah raja, permaisuri, putri raja, dan juga rakyat. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Ryan. Kemudian dari kelompok 1, apakah ingin menjawab nomor 2 atau kelompok 2 ingin menjawab nomor 2? Baik, Ibu. Saya ingin menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu Raja melakukan pertapaan di hutan, Ibu. Ya, benar sekali, Kumairo. Lalu pertanyaan ketiga. Saya, Ibu. Boleh, Ryan? Apa hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri untuk ulang tahun putrinya? Hadiah yang disiapkan raja dan permaisuri adalah sebuah kalung, Ibu. Kalung yang berwarna-warni. Benar sekali, karena kan cerita teksnya tentang asal mula Telaga Warna yang berasal dari kalung warna-warni milik sang putri. Kemudian pertanyaan nomor 4. Apakah Nurlita ingin membantu menjawab? Baik. Ya, Ibu, kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan nomor 4 dan nomor 5. Nah, yang nomor 4, mengapa permaisuri bersedih dan menangis? Karena putrinya tidak mau menerima kalung yang telah disiapkannya sebagai hadiah ulang tahun. Nah, saat permaisuri itu akan memakaikan kalung itu di leher putrinya, putrinya ini menempis tangan permaisuri hingga kalung itu terjatuh dan permatanya itu tercerai-berai di lantai. Ya, benar sekali. Oleh sebab itu, kita harus mulai belajar untuk menerima pemberian orang lain. Ya, jika kita tidak suka, setidaknya kita mengucapkan terima kasih, sehingga orang yang memberikan kita hadiah itu tidak merasa kecewa. Apalagi yang dikecewakan kan ibunya dia sendiri, gitu. Terus pertanyaan nomor 5, siapa yang ingin menjawab? Apakah Salsa? Saya, Ibu. Ya, boleh Salsa. Ya. Pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana sifat putri dalam cerita tersebut. Sifat putri dalam cerita tersebut yaitu tidak menghargai pemberian orang lain, tidak sopan, dan kasar. Sifat-sifat tersebut tampak ketika putri tidak menyukai kalung hadiah dari raja dan juga permaisuri. Baik, terima kasih Salsa, jawabannya benar banget. Nah, jadi kita harus menjauhi sifat-sifat yang dimiliki oleh sang putri. Jadi kita itu nggak boleh tidak sopan terhadap orang lain, tidak bisa menghargai pemberian orang lain, dan kita juga tidak boleh kasar terhadap orang lain. Kita harus bisa menjaga perasaan orang lain. Nah, dari teks asal mula Telaga Warna, Ibu lihat kalian semua sudah bisa menyimak